Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil yang didapat terasa tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan? Sementara di sisi lain, ada orang yang terlihat lebih santai, namun rezekinya seperti mengalir tanpa henti. Kondisi seperti ini sering membuat seseorang bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan diriku? Apakah Allah sedang menjauhkan rezeki dariku? Saudaraku, dalam Islam rezeki bukan hanya soal kerja keras. Rezeki adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita memang diwajibkan berusaha, tetapi ada hal lain yang sering terlupakan, yaitu kondisi hati dan amal perbuatan kita. Terkadang, bukan karena Allah tidak mau memberi rezeki, namun tanpa sadar, kitalah yang menutup pintu rezeki itu dengan perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Salah satu penyebab terbesar terhalangnya rezeki adalah dosa yang terus dilakukan tanpa adanya penyesalan dan taubat. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa seseorang dapat terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Dosa pertama yang sering dianggap sepele adalah meninggalkan salat. Banyak orang begitu sibuk mengejar dunia hingga melupakan kewajibannya kepada Allah. Padahal salat adalah hubungan langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika hubungan dengan Allah mulai renggang, keberkahan dalam hidup pun perlahan berkurang. Dosa kedua adalah durhaka kepada orang tua. Banyak orang berharap usahanya berkembang, penghasilannya bertambah, dan hidupnya dimudahkan. Namun di saat yang sama, ia masih sering membentak, mengabaikan, atau menyakiti hati kedua orang tuanya. Padahal ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Dosa ketiga adalah ghibah dan fitnah. Lidah yang tidak dijaga dapat menjadi penyebab hilangnya keberkahan rezeki. Membicarakan keburukan orang lain mungkin terlihat ringan, tetapi dampaknya sangat besar di sisi Allah. Ketika seseorang sibuk menjatuhkan orang lain, tanpa sadar ia sedang merusak dirinya sendiri. Dosa keempat adalah ketidakjujuran dalam mencari nafkah. Mengurangi timbangan, memanipulasi data, berbohong kepada pelanggan, atau mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal. Mungkin menghasilkan uang dalam waktu singkat, tetapi keberkahannya perlahan hilang. Harta yang tidak berkah seringkali habis tanpa disadari. Dosa kelima adalah kurang bersyukur. Banyak orang hanya fokus pada apa yang belum dimiliki dan lupa menghargai nikmat yang sudah diberikan Allah. Padahal Allah telah berjanji bahwa jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Lalu bagaimana solusinya? Langkah pertama adalah memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi sebab datangnya rezeki. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta, dan memperbanyak keturunan bagi mereka yang memohon ampun kepadanya. Langkah kedua adalah memperbaiki salat. Jangan jadikan salat sebagai kewajiban yang terburu-buru. Jadikan salat sebagai tempat mengadu, memohon, dan mendekat kepada Allah. Ketika hubungan dengan Allah membaik, hidup pun akan terasa lebih tenang. Langkah ketiga adalah meminta maaf kepada orang tua dan berusaha membahagiakan mereka. Doa orang tua adalah salah satu pintu keberkahan terbesar dalam kehidupan seseorang. Langkah keempat adalah menjaga lisan. Kurangi membicarakan keburukan orang lain dan perbanyak ucapan yang bermanfaat. Tidak semua hal harus dikomentari. Terkadang diam adalah pilihan terbaik. Langkah kelima adalah memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh berasal dari cara yang halal dan jujur. Rezeki yang sedikit tetapi berkah jauh lebih baik daripada banyak namun membawa masalah. Saudaraku, jika hari ini rezekimu terasa sempit, jangan langsung menyalahkan keadaan. Jangan pula berputus asa, bisa jadi Allah sedang mengingatkan agar kita memperbaiki diri dan kembali mendekat kepadanya. Ingatlah, Allah tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya bagi hamba yang mau bertaubat. Seberapa banyak dosa yang pernah dilakukan, pintu ampunan Allah selalu terbuka. Mulailah dari hari ini, perbaiki hubungan dengan Allah, hormati orang tua, jaga lisan, perbanyak istighfar, dan syukuri setiap nikmat yang ada. Insya Allah, bukan hanya rezeki yang bertambah, tetapi hidup juga akan dipenuhi keberkahan dan ketenangan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Amin.